warahmatullahi wabarakatuh. Selama ketua NU-nya masih Yai Said Akil, syairnya dari Jombang, meskipun Nabi Muhammad tidak disuruh jadi penyair, etan kali, kulon kali, tengah-tengah woe kerambil. Menikmati saiki mati, mulane ayo melok Yai Said Akil. Hampir sudah di ketua, sudah agak mangan rekam daging wedhus, PTAE, utawa sayuran-sayuran. Kita doakan beliau sehat walafiat. Pak Yai As'ad, Mas Agus, para ulama sekalian dan kabeh konco-koncoku, kabeh NU Muhammadiyah Salafi nyar Salafi lawas sakarepmu. Ireng ka ireng sakarepmu, delok watu ireng-ireng kabeh. Ngeten, sebelum beliau saya persilakan untuk ini buku, ini tonggak ya. Ini tonggak bukan hanya tonggak informasi, ini tonggak komprehensif, lengkap. Jadi tantangan-tantangan yang saya bayangkan dan saya alami yang menyangkut bukan hanya legalitas sejarah Wali Songo, tapi segala kepercayaan dan keyakinan yang menjadi landasan dakwah dan perjuangan kita selama ini mendapat tantangan-tantangan yang luar biasa, dan buku ini merupakan ujung tombak dari jawabannya. Nanti kita bicarakan bareng-bareng. Tepuk tangan untuk Mas Agus yang luar biasa. Sebelum itu kita lakukan, saya tadi mohon maaf, sebenarnya tadi saya ingin Kiai Kanjeng nyambung dari solawat. Tadi solawatnya pertama Jawa agak Arab, yang kedua Latin agak Arab. Saya pinginnya nyambung ke lagunya Michael Jackson kayak Beyonce kayak siapa gitu, supaya menggambarkan bahwa Wali Songo itu tidak ada satu dimensi kehidupan manusia yang dia abaikan. Jadi dakwah beliau itu dakwah kelengkapan seluruh kemanusiaan. Mas Agus mudah-mudahan akan menjelaskan. Saya sebelum beliau, saya sambung dulu dengan pidato Ketua Umum Tanfidiyah Surya, ya akulah kapan-kapan. Nah, wis tuwek, saya wis tuwek jane. Gini Pak Yai Said, dalam hidup itu ada 3. 1 benar salah, nomor 2 baik buruk, nomor 3 indah dan jorok. Indah dan gak indah. Seluruh institusi, seluruh terminologi nilai, seluruh filosofi dan apapun saja sampai terapan-terapan politik dan kebudayaannya itu harus senantiasa mengharmonikan 3 dimensi ini. Jadi dimensi kebaikan, dimensi kebenaran, dimensi keindahan. Di luar 3 itu tidak ada. Jadi misalnya gini, kita sholat, kita mau sholat itu sebuah kebaikan yang juga bernilai kebenaran, tapi belum tentu bernilai keindahan. Begitu kita takbiratul ihram terus sampai tahiyat akhir, terserah iki madhab ndudinge iki sing ya apa. Ada 5 sub madhab nduding. Ada yang at-tahiyatulillah langsung nduding sampai akhir. Ada ketemu Allah baru nduding. Allah lewat gini lagi. Ono Allah meneh nduding meneh. Ini madhab kedua. Madhab ketiga nduding sejak at-tahiyat, begitu ketemu Allah ndredeg. Begitu Allah lewat, diem, Allah ada lagi, ndredeg lagi. Madhab ketiga. Madhab keempat, begitu at-tahiyat langsung nduding, langsung ndredeg. At-tahiyatulillah gitu, terus sampai salam terakhir. Madhab kelima. Yang keenam, gak nduding, mergo gak duwe driji. Itu sejak melo-melo itu sekian madhab gitu ya. Terserah, tapi pokoknya begitu Anda memenuhi syarat rukun Islam, berarti Anda sudah menjalani kebenaran. Dan ya saya takil tolong dilegitimasi bahwa di dalam aturan sholat tidak ada syarat untuk khusyuk. Pokoknya awakmu takbiratul ihram, mari ngono rokok, mari ngono ngene-ngene tumak nina apa segala macam. Asal itu kamu penuhi, terserah hatimu eling Angelina Sondah apa
malaikat Jibril sakarep-karepe atimu dhewe-dhewe, tapi pokoknya angger asal kita jalankan syarat rukun Islam itu benar sudah. Sekarang pertanyaannya menuju Wali Songo adalah, kalau saya salaman sama Yai Said Agil, tapi wajah saya tidak mewajah kepada beliau, sorot mata saya tidak berhadapan dengan sorot mata beliau, Yai Said Agil merasa nggak bahwa kami berkomunikasi? Tidak. Jadi ini kalau noleh itu berarti beliau tidak menerima ketulusan saya. Kalau kita sholat tidak fokus kepada Allah, kira-kira meskipun benar syarat rukunnya, Allah nganggap sholat apa tidak itu? Kira-kira perkara bener apa mau tak takoni langsung. Tapi kira-kira menurut logika kita, kalau kita sholat tapi tidak fokus kepada Allah, hatinya itu sholat apa tidak? Itu sholat apa bukan? Tetap sholat, ada yang bilang tetap sholat, ada yang bukan. Yang sholat jasadnya, hatinya tidak sholat, pikirannya tidak sholat, budayanya tidak sholat, ibadahnya pincang. Kira-kira gitu ya komprominya. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Anda fokus kepada Allah, itu berarti Anda khusyuk. Harus dibayai khusyuk. Pertanyaan saya adalah, kekhusyukan itu termasuk kebenaran, apa termasuk kebaikan, atau termasuk keindahan? Khusyuk itu benar apa baik apa indah? Indah. Jadi baiknya orang menjalankan rukun sholat, baiknya orang berniat sholat, dan benarnya orang menjalankan syarat rukun sholat, tapi kalau tanpa kekhusyukan, logically dia bukan sholat. Jadi kekhusyukan itu menentukan sholat atau tidak aslinya. Artinya keindahan itu bisa lebih penting daripada kebenaran dan keindahan. Saya kira Wali Songo memakai musik, memakai wayang, memakai aponso karena dia tidak mengaksesoriskan keindahan, tapi menomorsatukan keindahan bersama-sama dengan kebaikan dan kebenaran. Kira-kira Wali Songo seperti itu. Itu cirinya Wali Songo. Wali Songo yang mana nanti kita elaborasi. Sebab selama hidupnya para Wali Songo itu juga ada wali-wali yang lain yang tidak kita sebut. Sekarang juga sudah ada tantangan kapitalisme dari I.O. dan travel-travel. Ada wali ke-10. Jadi ada ziarah wali 10 di Jawa Timur diselenggarakan oleh travel-travel, maksudnya nang Gus Dur. Jadi Gus Dur itu wali 10. Nah jadi sekarang gini, kalau Ustadz itu kan sudah jelas dalam Al-Quran maupun hadis yang menentukan adalah TV. Seseorang itu Ustadz atau bukan, yang menentukan adalah pengarah acara TV itu menurut hadis Bukhari tonggone wak Muslim. Barang siapa tidak dilegitimasi oleh televisi, dia bukan ustadz. Yai Said Agil itu tidak jelas kiai, apa doktor, apa ustadz, karena dia tidak legitimate oleh pemilik modal. Nah gitu, oke. Nah sekarang wali, ini ada, nanti mohon beliau harus kasih wacana kan, kalau rumus internal kita, la ya'riful wali illal wali. Nah sekarang bagaimana seseorang legal, absah disebut wali atau bukan? Nah karena kita sendiri tidak mengurusi itu, Syekhona Khalil wali atau bukan? Ya Mbah Yai Hamid wali atau bukan? Yai Sahlan Krian wali atau bukan? Gus Ud wali atau bukan? Kan gitu kan pertanyaannya. Sekarang Gus Dur wali, Mbah Hasim wali atau bukan? Mbah Wahid wali atau bukan? Kan harus kita jawab secara internal. Tapi sebelum kita menjawab, travel dan IO sudah menjawab. Sesudah Wali Songo, ada Wali 10, sekarang ada ziarah Wali 10 diselenggarakan di Jawa Timur. Dan sekarang berkembang lagi ziarah Wali Songo Jawa Timur. Sebab kalau Wali Songo yang kita bicarakan malam ini kan Jawa Timur 5, Jawa Timur 5, Jawa Tengah 3, Jawa Barat 1. Nah ini yang Jawa Barat sama Jawa Tengah ditinggal karena turnya ini kan tergantung kemudahan bis. Jadi sekarang seseorang wali atau bukan ditentukan oleh rute bis.
Ngono ceritane ya toh. Nah dadi saiki sing dijupuk hanya 5. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Adapun Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Kudus itu Jawa Tengah, tidak termasuk wilayah eksplorasi travel. Sehingga harus diciptakan Wali Songo Jawa Timur. Ono mek 5 saiki didelokno papat meneh. Mbuh sapa diwalek-walekno kono disangak-sangakno. Akhirnya muncullah wali Kiai Bungkul. Soalnya gampang nang Kiai Bungkul di Surabaya liwat, akhir. Jadi pokoknya wali itu sekarang yang menentukan bukan majelis ulama, bukan kumpulan para sufi, bukan umat, bukan siapa, tetapi travel. Nah, jadi saya kira Allahumma sholli ala travel, yes. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain gitu ya. Karena Depak sendiri adalah travel terbesar terkaya seluruh dunia. Oh, siapa pola travel yang konsumennya tidak pernah menawar, yang konsumennya tidak dipenuhi pun tidak protes, karena memang sengaja kalau ada fasilitas yang kurang bagus itu untuk menguji kesabaran jamaah haji. Jadi di Indonesia ini memang kita betul-betul mengalami ujian iman dan lain sebagainya supaya umat Islam ini betul-betul masuk surga. Tuh, di Indonesia. Oke, maka kita butuh Depak yang seperti itu dan pemerintah yang kurang ajar seperti itu. Alhamdulillah dengan demikian rakyat Indonesia jadi tangguh luar biasa. Sangat revolusioner bangsa Indonesia. Revolusinya bukan hanya menurunkan pemerintah, tidak menurunkan pemerintah pun berani. Kalau orang sakit terus diobati itu kan wajar. Kalau pemerintah rusak terus direvolusi itu kan normal. Bukan revolusioner. Yang revolusioner adalah penyakit tidak diobati, kan revolusioner. Iya lah. Ya, top itu. Revolusi ke dalam radikal. Itu pemerintah kacau tidak diapa-apain oleh rakyat, tidak ada masalah. Itu banjir dibikin, edan apa tidak dibikin, mangkel aku masuk dipangkas 20%. Enak air sulus itu iya. Gitu akhirnya hujan yang tidak sederas tahun 2007 bisa membuat banjir yang lebih besar, karena yang tahu persis kemana arah air dan bagaimana air berapa banyak yang melimpah adalah yang pegang onggelan-onggelan di berbagai tempat di Jakarta. Jadi ini belum ada penyelidikannya, tapi kira-kira seperti itu menurut kasaf si wali ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan buku ini Pak Yai Said, saya sudah janji sama beliau, ini akan kita bawa kemanapun Kiai Kanjeng pergi, kita bawa ya, kemanapun. Tak pamerno, tak stempel, tak cap, tak dondomi, tak dudunang menang wong akeh iki lho jawaban. Sebab nanti saya akan mendengar beliau dulu supaya nanti saya tidak overlap, tidak ngomong yang beliau sudah nanti akan ngomongkan dan Pak Yayasan juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sudah yakin bersama bahwa Wali Songo itu harus kita pahami tidak hanya sebagai mubalik pakai musik, tapi beliau juga memiliki dimensi kebangsaan. Beliau semua itu negarawan yang luar biasa. Kita harus omongkan nanti bagaimana rekayasa positif Sunan Kalijogo atas perundingan para wali sesepuh yang lainnya untuk melakukan transformasi bentuk kenegaraan dari Mojopahit ke Demak, kemudian meleset ke Mataram. Nanti kita omongkan bersama. Sekedar untuk wacana, kalau Mojopahit itu rajanya disebut Prabu. Berarti ada sistem politik, ada filosofi, dan ada backing atau latar belakang yang berbeda dengan ketika kemudian Raja Demak tidak disebut raja tapi sultan. Dari kata-kata la tangfuduna illa bisultan.
Jadi itu idenya Sunan Kalijogo, mentransformasikan Mojopahit yang kena lumpur habis pertaniannya, dibikinkan negara dengan formula baru, eksperimentasi kesultanan, tapi tetap dengan bentuk yang mirip dengan Mojopahit. Mojopahit itu bentuknya kalau modern apa Pak Joko, duduk presidensial tapi parlementer apa ya. Jadi misalnya Hayam Wuruk itu kepala negara, tapi bukan kepala pemerintahan. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang namanya Gajah Mada. Dan Kementerian Gajah Mada ini yang mengurusi eksekutif itu tidak menaklukkan negara-negara kecil yang lainnya sebagai bentuk dari imperialisme dan ekspansionisme, tetapi sebagai ide persemakmuran Nusantara. Jadi 35 hari sekali pemimpin-pemimpin perdikan di berbagai wilayah Mojopahit ini datang ke Mojokerto untuk minum kendi bersama, air persemakmuran. Nanti kapan-kapan akan kita praktekkan lagi. Terus ini intinya saja, nanti Mas Agus akan menjelaskan. Ketika Mojopahit itu latar belakangnya Hindu-Buddha yang dikompilasi, Hindu-Buddha yang diharmonikan. Kemudian karena sudah ada dakwah para wali sejak Maulana Malik Ibrahim, kemudian dasar dan filosofi dan legitimasi politik Demak beralih, sudah tidak mungkin pakai Hindu-Buddha lagi, tetapi memakai Islam yang diwakili oleh lembaga spiritual yang namanya Wali Songo. Jadi di belakang Sultan ini ada Wali Songo sampai Sultan Raden Patah, Sultan Trenggono, Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir atau Mas Karebet. Kemudian baru terjadi kecelakaan politik menjadi Mataram yang mengembalikan Indonesia menuju keadaan pra-Mojopahit. Tetapi Panembahan Senopati tidak memakai Prabu karena dia sendiri itu sudah terlanjur masuk Islam, tapi juga tidak mau memakai Sultan karena Raja Mataram yang pertama ini meskipun dia muridnya Sunan Kalijogo, tapi dia juga murid abangannya si Mondorogo. Jadi Mojopahit itu setelah datangnya wali terbagi menjadi 3. Yang bagian utara PKB, PPP dan PKS. Mulai hari ini PKS kita kasih tanda tanya. Ini Israfilnya sudah kena, tinggal kita tunggu Jibrilnya yang kena. Ya, Israel ya nanti akan kena insya Allah. Ya nanti saya ke KPK lah. Tak dorong ya arek. Terus jadi semua yang masuk Islam, yang terang-terangan Islamnya menjadi kaum santri, parpolnya adalah P3, PKB, PKS tadi. PBB kan sudah tidak kita sebut lagi, gitu ya. PAN, oke ya, PAN, Partai Amanat Nasional. Yang tengah ini Golkar. Jadi ini dipimpin oleh Prabu Brawijaya sendiri, masuk Islam, potong rambut, tapi tidak mau pakai peci. Ya Islam, tapi gak usah nganggo daster ya. Masuk Islam dasteran. Kon niku mosok nang Gusti Allah nganggo daster niku. Cekak pisan dastere. Ya cingkrang lah, yo karepe wong Arab iku ben cingkrang lho mergo akeh wedi sing gak karu-karuan. Lah nek kene lah gak masalah masih, tapi yo gak apa-apa lah. Kita bahagia ada sahabat-sahabat kita yang ittiba Rasul, gitu ya. Jadi ittiba Rasul karena Rasul memakai di atas mata kaki pakaiannya, mereka pun memakai dan saya senang itu. Mudah-mudahan ittiba Rasulnya nanti dilengkapi. Naik haji jangan pakai pesawat tapi numpak unta. Jadi jangan ada sunnah Rasul yang tidak dilakukan dan jangan ada yang tidak dikerjakan Rasul dilakukan. Ya kita doakan mudah-mudahan seluruh Indonesia nanti semua ITB, IPB, kampus-kampus semua ittiba Rasul secara lengkap. Kalau tawaf nganggo unta, terus nek mangan nganggo driji telu. Ini kita tinggal mangan mie godok modar. Bagian zaman
ini relane mie itu ya bakso itu ya apa. Dan tidak boleh pakai sendok ya, tidak boleh pakai sendok. Dan akun Facebook, akun Twitter tutup semua karena Rasulullah tidak pernah Twitteran. Ini perhatian benar nih ya. Tidak ada satu nabi pun punya akun Facebook. Tidak boleh. Khutbah bahasa Arab, awas ini gak bahasa Arab. Dan yang terpenting Nabi Muhammad itu tidak pernah tahu NO itu apa. Aku wis negesno kanjeng Nabi kula niki lho susah. Lho apa onun? Kula niku teng Indonesia niku bendina, kula niku keliling ngramut umat NU, ngramut umat Muhammadiyah kali kiai kanjeng niku. Tapi nek ten NU kula mboten dirimo 100% mergo itu lah ini ternyata Muhammadiyah. Di Muhammadiyah yang ngono ah ketoke kok seneng selawatan mesti NU ya. Jadi aku niki bingung, saya niku kalau niki mlebet NU napa Muhammadiyah. Ngono aku takon nang Kanjeng Nabi, terus Kanjeng Nabi iki malam kula apa NU, apa NU iki? Lho sampean mboten tau krungu. Aku. Nek Gus Dur ro. Ro aku, narek ro aku. Gawe ini Gusti Allah ya apa lho aku ro iki. Dadi Gusti Allah gawe Gus Dur karo guyu cekik. Gusti Allah tine suwun nang gawe Gus Dur iki tak lucu arek iki. Ora sak guyu modar musisi siji. Jadi Allah tertawa itu hanya beberapa kali. Satu ketika bikin Gus Dur. Oh iya anaknya niki ngomong di Muhammadiyah gak oleh Pak ini. Di NU gak masalah. NU itu ono bir dihalalno muring-muring. Lho kok bir halal iki apa karepe? Ini ono Kiai NU jarine Gus Dur lho iki. Lho ngoten Gus. Lho ini sudah dilabkan. Kadar alkoholnya tidak mencukupi untuk diharamkan jadi nggak masalah. Dudu iku masalahe. Kok halalmu iku karepku ya apa? Barangku nek wis halal dadi gak enak. Jarno ae haram cek enak rasane. Ngene-ngene iki lho karangane Gus Dur. Tak ceritane ewang ini. Jenenge Gus Dur masalah. Nek ngoyo nek wastafel senengane. Akeh cerita sampean gak apa rahasia-rahasia Gus Dur. Mulane aku karo Gus Dur Masya Allah malaikat iku keluar weteng sakit. Ini malaikat kamu kok sampean kok buku-buku iku lho delok sinto iki. Oke, nanti kita lakukan sebelum ini supaya ada satu nomornya Gus Dur ya. Satu nomornya Gus Dur, satu Pak Kiai As'ad, kemudian beliau. Nomor Gus Dur ini gini ceritanya. Di Jawa Timur itu tiap hari dibunyikan di musola-musola, di masjid-masjid. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi Asyad. Ini ceritanya Rek. Ini ya ceritanya, cek gak salah. Di Jombang dulu ada namanya Cak Durasim yang bikin ludruk. Bekupon omai doro melok nipon tambah sengsara gitu ya. Durasim lahirlah ludruk, terkenal di Jombang, ono tandae, ono ngeremone ya, ono cerita kebul kicak, ono apa wis pokoknya cerita-cerita Jawa. Terus wong sing jenenge Asmuni, Asfandi itu bapak duwe anak meneh jenenge Asmuni. Jadi bapaknya Asmuni namanya Pak Asfandi. Itu kan juga santri Tebuireng, tinggalnya di Ndiwuk 1 kilo dari Tebuireng. Asfandi ini ikut ludruk, tapi yang gede nang pondok disindir karo Mbah Hasim. Kon iku santri kok ludrukan. Ih Fandi. Jadi dia terus izin nang santri, akhirnya dia duwe ide nek ngoten kula tak ndamel ludruk sing santri. No, maka Asfandi berpikir bikin ludruk, dramatikanya persis ludruk, ceritanya diambil dari sejarah Islam, Kasan Kusen, ya toh, Sultan Saladin. Terus
musiknya tidak Jawa tapi musik Arab, Mesir, India, dan Cina. Nek ludruk diawali dengan ngeremo, kemudian wedoan ya. Jadi ludruk itu liburin sama sing ngene iki. Jadi gitu. Tuh, orang Jawa itu kelihatannya khusyuk, sebenarnya ada maksud lain. Jadi ada seorang penggesek rebab itu dikagumi di seluruh Amerika, orang Solo. Di TV Amerika semua orang kagum, dia diwawancara apa dasar filosofi dan kiat berkeseniannya orang Jawa sehingga kalau membunyikan biola Jawa itu kok begitu intens. Terus bapak wong tuwa wong Solo jawab, biasa gampang. Sing penting temeriki enten sindene. Dadi ngene iki karo ndodol susune. Jadi tegangan kreatifnya luar biasa. Mulane wong biasa sinden iku mesti rada liwangin. Wong Jawa kok dihapusi. Enggak ngene ngapusi ya. Itu ya. Terus Pak Aswandi bikin ludruk santri. Pendekatannya berbeda meskipun struktur dramatika dan musikalnya sama. Maka musiknya Mesir, ceritanya Islam, terus disebut gambus Misri. Cak Imin, Saifullah Yusuf ku cilikane mesti nonton gambus Misri karo nonton ludruk. Gus Dur iku gak tahu sekolah, nonton ludruk terus, nonton gambus Misri terus. Gus Dur iku penggaweane. Sekolah Gus Dur adalah semua yang bukan sekolah. Itulah sekolahnya Gus Dur. Wah, Gus Dur ini unik wong. Pokoknya nek kabeh ngalor Gus Dur ngidul. Wis ngene iku lah Gus Dur. Memang mulanya sampai saiki populer dia, dan dia barusan ditegur sama mbahnya, dipanggil sama Mbak Asim. Dur ngene Dur, kon Dur. Nggih, napa Mbah? Kon niku wali gak pondok-pondok. Motor niku arek-arek travel niku lho. Kalau ludruk itu kan ngeremo terus anunya tadi gitu, awan-awan mangan cengklek nek wis sore. Ya ludruk. Nek gambus Misri begitu dibuka layar ada 10 biduan wanita menyanyi selamat datang kami ucapkan pada hadirin. Ngono. Terus dadi lagu Ya Rasulullah ngono. Dadi dudu lagune Gus Dur senengane nonton ludruk. Dadi Gus Dur iki sakno karo ojo ngono karo arek ngono aku dinyek karo. Wis saiki sunan sing Jawa Timur iku. Sunan Bonang nek ngliwati Gus Dur ngono. Penyanyi dia ngono. Dinyek gitu. Akhirnya sambat aku calon tolong sama kandane arek-arek ngawur arek-arek. Jadi lagunya itu lagu Melayu tahun 40-an. Syair tanpa waton nanti dibawakan itu insya Allah karya Kiai Sahlan Grian Lore Pasar Lore Real. Sekarang itu sudah dipatenkan ya, tapi dengan nama lain, tapi tidak masalah lah. Di dunia ini untuk orang sufi Islam semua itu milik Allah, jadi dipatenkan siapapun tidak masalah. Monggo wis KTT BWE Jepang monggo, Rea UKM Malaysia monggo, bapak-bapak jadi dikerakoti dewi kono. Kita orang kreatif, kita akan bikin 1000 lagi. NU akan berkarya 1000 lagi. Tidak ada masalah. Satu nomor yang sangat populer di Jawa Timur harus kita angkut ke sini karena tadi saya lagi mengatakan NU kita sing disenengi teko Arabku mek wedhuse tok. Bahasane ya gelem enak ya, lagune ya enak, cuman wonge iki sing angel. Nah, jadi Yai Said Agil tolong disiapin nomor ya.
Saya karena nanganin orang di bawah yang sering konflik mengenai bid'ah dan seterusnya antara NU Muhammadiyah dan golongan lain, terus saya berinisiatif bikin NM Nahdlatul Muhammadiyin. Ketuanya malam hari ini datang, bukan ormas, tidak nyaingin NU, tidak nyaingin Muhammadiyah, tapi melok dondom-dondom sing bedah-bedah di nisor. Mereka melakukan penelitian dan turun ke bawah untuk merukunkan orang NU dan Muhammadiyah. Pak Mustafa Yasin, tepuk tangan malam hari ini. Nah, NM Nahdlatul Muhammadiyin ini punya pedoman dari wong Islam Merapi. Orang Islam di Gunung Merapi itu dulu yang mengislamkan adalah calon muridnya Sunan Kalijogo, yaitu Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Anaknya, bukan yang Ki Ageng Mangir, di putune Brawijaya kelima. Diislamkan, setelah dia berhasil mengislamkan meskipun belum lengkap, tapi diterima sebagai muridnya Sunan Kalijogo. Dilambangkan oleh Nogo Baru Kuping. Jadi lidahnya, kepalanya harus melingkari, dengan ekornya harus melingkari Gunung Merapi. Karena belum lengkap, akhirnya lidahnya melet supaya nyambung sama ekornya. Dimaafkan oleh Sunan Kalijogo karena berhasil mengislamkan di sana. Nah, orang-orang Islam di Merapi ini punya pedoman, Pak Yai Said. Jawa digawa, Arab digarap, Barat diruat. Nanti kita omongkan bersama. Meskipun kamu jadi orang Islam, jangan kehilangan Jawamu, Bugismu, Sundamu, sapiturute. Kalau Arab harus digarap, ojo langsung diuntal, dilet, digarap. Serban itu pakaiannya Abu Jahal, ya. Semakin bagus serban, semakin bagus gamis, semakin dekat ke Abu Jahal. Karena pakaiannya Rasulullah sangat sederhana, mek diwul-wul nudok. Nek gak percaya delok dhewe meneh. Itu. Nah, Arab harus digarap, Islam harus dibumikan di Indonesia. Barat harus diruat, harus ada detoksifikasi terhadap semua unsur barat yang sampai ke Indonesia. Maka Arab digarap, Barat tidak hanya digarap tapi diruat, racun-racunnya harus dihilangkan. Tapi kita tidak tolak, dan itulah NU tidak menolak. Ayo ganti lagu apa? Dangdut ayo wis, rock ayo, mini rock, maxi, apa? NU nerima semuanya, tidak masalah. Tapi semua harus taat kepada Ahlussunnah wal Jamaah, kan begitu? No. Nah, tapi saya tidak jelas saya ini Ahlussunnah wal Jamaah atau tidak. Karena kemarin di dalam rangka mempertemukan Syiah dan Sunni di Jawa Timur di UIN Sunan Ampel, akhirnya ada pertengkaran dan saya disimpulkan oleh para anti Syiah ini sebagai Cak Nun itu, MH itu lebih berbahaya daripada Syiah. Dan itu kesimpulan yang sangat bagus, sehingga Syiahnya sekarang aman karena ada yang lebih berbahaya dari Syiah. Arek-arek itu garu aku luwih nemen timbangannya Syiah, iki karo Dajjal luwih nemen aja. Kayak terus arek-arek itu. Wes, gitu ya teman sekalian. Oke, siap teman sekalian? Syair tanpa waton. Bagus sekali syairnya.